Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentunya masih semangat bukan untuk belajar meskipun dari rumah. Harus tetap semangat. Hari ini kita akan mempelajari tentang menuliskan gagasan pokok dan pendukung ke dalam bentuk diagram. Tema 1, subtema 1, KD 3.1, pembelajaran ketiga mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mempelajari mengenai apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ayo, ingat kembali perbedaan antara gagasan pokok dan pendukung. Coba kalian ingat-ingat lagi kemarin. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan dan hanya ada satu dalam setiap paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah tambahan informasi untuk menjelaskan gagasan pokok. Dan dalam satu paragraf bisa mempunyai lebih dari satu gagasan pendukung. Jadi, pada dasarnya, gagasan pokok atau disebut juga gagasan utama itu adalah inti dari cerita itu. Membahas tentang apa cerita itu, ya. Yang dibahas dalam bacaan atau teks tersebut itu tentang apa? Itu merupakan gagasan pokok atau gagasan utama. Dan biasanya dalam satu paragraf hanya ada satu gagasan pokok. Baik itu di awal paragraf ataupun di akhir paragraf. Tetapi hanya ada satu. Ingat ya, kuncinya hanya ada satu dalam setiap paragraf. Sedangkan gagasan pendukung itu adalah kalimat penjelas yang mendukung gagasan pokok. Dan biasanya ada lebih dari satu. Bisa 2, 3, 4, dan seterusnya dalam setiap paragraf. Tergantung dalam paragraf itu ada berapa kalimat. Kalian tuliskan saja semua kalimat yang bukan kalimat utama. Itu yang disebut dengan gagasan pendukung. Ya. Sampai di sini bisa dipahami? Karena kita hanya mengingat pelajaran yang kemarin. Dan sekarang cara untuk menuliskan gagasan pokok dan pendukung dalam paragraf dapat kalian lihat pada layar. Di situ ada 4 langkah untuk menentukan gagasan pokok dan pendukung dalam paragraf. Yang pertama, kalian baca paragraf tersebut dengan teliti dan seksama. Pahami isi dari cerita yang sedang dibahas. Jadi kalian baca cerita atau bacaan itu dengan teliti. Kalian pahami apa sih yang sedang dibahas dalam bacaan tersebut. Tentang apa inti dari cerita itu kalian cari. Kemudian, karena gagasan pokok biasanya ada di awal paragraf ataupun akhir paragraf, maka kalian perhatikan kalimat pertama dan kalimat terakhir dari paragraf tersebut. Bisa jadi itulah gagasan utamanya. Ya, jadi kalian perhatikan pada kalimat pertamanya. Apakah itu inti dari paragrafnya ada di situ? Atau pada kalimat terakhir dari paragraf itu. Bisa jadi disitulah yang merupakan kalimat utama. Jadi antara awal dan akhir paragraf. Kemudian yang ketiga,
Kalian tentukan kalimat yang merupakan kalimat utama paragraf tersebut. Karena biasanya kalimat utama itu merupakan kalimat yang menjadi gagasan pokok. Jadi nomor 4, gagasan pokok dirumuskan dari kalimat utama atau kalimat yang menjadi inti dari pembicaraan, inti dari cerita. Maka dapat disimpulkan bahwa kalimat utama paragraf tersebut sama dengan gagasan pokok paragraf itu. Jadi kalian tuliskan saja kalimatnya sebagai gagasan pokok. Adapun untuk gagasan pendukung, kalian tinggal cari kalimat lain selain kalimat utama. Kalian tuliskan saja semua kalimat yang ada dalam paragraf itu selain kalimat utama. Bisa 2, 3, 4, dan seterusnya. Sampai di sini bisa dipahami ya. Sebagai contoh, kalian perhatikan teks bacaan tentang pawai budaya yang ada di buku tema 1 halaman 1 dan 2 berikut ini. Kemarin kita juga sudah mengerjakannya bersama-sama. Nah, sekarang kalian coba ingat kembali. Pada paragraf pertama kalian lihat di sini. Paragraf pertama, kalau kalian baca, ini menceritakan tentang pawai budaya di Kampung Babakan yang sangat menarik. Bahkan dikatakan kalau Udin dan teman-temannya serta kakek Udin sangat menantikan dan bersemangat untuk menyaksikan kegiatan pawai budaya. Maka dapat disimpulkan bahwa paragraf pertama inti ceritanya tentang pawai budaya yang sangat menarik bagi warga di Kampung Babakan. Sehingga gagasan utamanya adalah kalian lihat di paragraf pertama yang kalimat pertama di awal paragraf, yaitu pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Itulah yang menjadi gagasan utama dari paragraf ini. Ya. Jadi ada di awal paragraf. Adapun gagasan pendukungnya dapat kalian tulis dari kalimat lain selain kalimat utama ini. Misalnya, kalian tulis kalimat yang kedua di sini. Dapat kalian lihat di layar, itu pada tabel. Kalimat kedua yang berbunyi, pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Itu salah satu contoh kalimat pendukung atau gagasan pendukungnya. Dan kalimat-kalimat lain yang ada dalam paragraf tersebut, kalian tuliskan semuanya menjadi gagasan pendukung. Sampai di sini bisa dipahami. Contoh yang selanjutnya, kalian lihat pada paragraf yang kedua. Pada paragraf kedua, ini setelah kalian baca dan teliti, ternyata paragraf kedua bercerita tentang rombongan pawai dari Maluku. Yang mana di sini diceritakan bahwa rombongan pawai dari Maluku laki-lakinya menggunakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi, sedangkan perempuannya mengenakan baju cele. Selain itu, di sini juga dikatakan bahwa rombongan dari Maluku diiringi dengan alat musik tifa yang bunyinya seperti gendang. Jadi, dapat disimpulkan kalau paragraf kedua ini inti ceritanya tentang budaya Maluku yang sangat unik dan menarik. Tadi kan ada bajunya cele, kemudian alat musik tifa, ini menceritakan tentang budaya Maluku. Maka gagasan utamanya adalah budaya Maluku sangat unik dan menarik.
ada di kalimat terakhir paragraf kedua. Coba kalian perhatikan pada kalimat terakhir dari paragraf kedua ini. Sedangkan gagasan pendukungnya dapat kalian tulis dari kalimat lain selain kalimat yang menjadi gagasan pokok atau gagasan utamanya. Misalnya kalian lihat di layar, di situ ada 6 kalimat pendukung yang diambil dari semua kalimat lain selain kalimat utama. Kalian lihat ya, ada di layar. Jadi, gagasan pokok tidak mesti ada di awal. Kalian lihat yang paragraf kedua ini tadi kan ada di akhir paragraf. Tergantung inti ceritanya itu di mana letaknya. Apakah di awal paragraf ataupun di akhir paragraf. Sampai di sini bisa dipahami. Selanjutnya, contoh yang lain. Kalian lihat pada paragraf yang ketiga. Sudah? Kalian lihat? Ya, pada paragraf ketiga, di sini diceritakan tentang budaya Bali yang terkenal dengan musiknya yang berbeda, yang bernama cengceng. Di sini diceritakan bahwa cengceng itu bentuknya seperti 2 keping simbal yang terbuat dari logam. Kemudian yang apabila dipadukan akan menghasilkan suara yang nyaring. Maka dapat dikatakan bahwa gagasan utamanya adalah budaya Bali terkenal karena musiknya yang berbeda. Ada di kalimat pertama paragraf tersebut. Kalian lihat paragraf pertama. Paragraf ketiga kalimat pertama lah itu merupakan gagasan utamanya. Sedangkan gagasan pendukungnya, kalian tuliskan saja semua kalimat lain yang bukan kalimat utama paragraf tersebut. Seperti dapat kalian lihat di layar, di situ ada beberapa kalimat penjelas atau gagasan pendukungnya. Baik, sampai di sini dapat dipahami. Jadi, yang perlu kalian ingat, kalau gagasan pokok itu inti dari paragraf. Inti dari cerita itu tentang apa? Dan biasanya ada pada kalimat utama paragraf yang letaknya bisa di awal paragraf ataupun di akhir paragraf. Ya, jadi bisa di awal ataupun di akhir. Dan hanya ada 1 dalam setiap paragraf. Sedangkan gagasan pendukung diambil dari kalimat lain yang bukan kalimat utama. Selain kalimat utama. Dan dalam 1 paragraf bisa ada lebih dari 1 gagasan pendukung. Bisa 2, 3, 4, dan seterusnya. Tergantung ada berapa kalimat dalam paragraf tersebut. Nah, sekarang untuk mengetahui apakah kalian sudah memahaminya, kalian buka buku paket tema 1 halaman 29. Tugas pertama untuk hari ini yaitu kalian baca teks yang berjudul Siap Menghadapi Musim Hujan yang ada di halaman 29 dengan teliti dan seksama. Kemudian kalian tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Tetapi jawabannya kalian tuliskan dalam diagram yang ada di halaman 42 sampai dengan 44. Pada bacaan Siap Menghadapi Musim Hujan ada 3 paragraf. Nanti kalian tuliskan gagasan pokok dan pendukungnya dalam bentuk diagram seperti pada layar atau dapat kalian lihat di halaman 42 sampai dengan 44. Ya, dimasukkan ke dalam diagram tersebut. Baik, sampai di sini materi untuk hari ini.
Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.